Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nes Yusrini, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa, dosen Departemen Keperawatan Jiwa, Program Studi Keperawatan D3, jurusan Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bani Saleh. Outline, deskriptif mata kuliah, CPMK, sistem pembelajaran, materi, pelaksanaan, dan strategi pembelajaran, sistem penilaian. Informasi umum. Nama mata kuliah Keperawatan Jiwa 1 diberikan di semester 5 dengan jumlah SKS 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori, 2 SKS praktikum. Koordinator Nes Yusrini, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Jiwa, mata kuliah prasyarat, dan tim teaching. Deskriptif mata kuliah. Mata kuliah ini menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, dan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan masalah gangguan jiwa. Capaian pembelajaran yaitu 1. Menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilakukan secara mandiri dan berkelompok. 2. Mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, atau kelompok yang sehat, sakit, ataupun kegawat daruratan dengan memperhatikan bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual serta keselamatan pasien ya sesuai dengan standar asuhan keperawatan dan rencana keperawatan yang telah tersedia. 3. Mampu memilih dan menggunakan peralatan yang sesuai dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. 4. Mampu mengumpulkan data, menganalisa data, merumuskan masalah, mendokumentasikan asuhan keperawatan, sampai menyajikan informasi terkait dengan asuhan keperawatan. Sistem pembelajaran. Mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen pengampu dan dilakukan pembelajaran dengan 14 tatap muka, yaitu dari daring, dengan daring, dan luring. Untuk pokok bahasan konsep teori dilakukan dengan daring, sedangkan untuk praktikum dilakukan dengan luring. Pelaksanaan UTS dilakukan di minggu ke-8 dan pelaksanaan UAS dilakukan di minggu ke-16. Materi, pelaksanaan, dan strategi pembelajaran. Yang pertama, pada pertemuan pertama, mahasiswa akan melakukan kontrak perkuliahan bersama dengan dosen, kemudian dilanjutkan dengan pengajaran konsep dasar dari keperawatan jiwa. Lalu diperkenalkan konsep model keperawatan jiwa, dan pada pertemuan berikutnya akan masuk dengan topik perkenalan terhadap terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, yaitu daftar pustaka utama dan daftar pustaka pendukung. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Materinya tentang apa kemarin? Isolasi sosial. Masih ingat ya? Ya, Bu. Ya, masih ingat ya. Nah, apa itu isolasi sosial? Ada yang bisa jawab? Ayo, masih ingat? Seperti apa pasien isolasi sosial? Terpuruk menyendiri, Bu, Ya, sendiri. bagus Arianti. Terpuruk, menyendiri, kemudian seperti apa lagi data mayornya?
Pada pasien isolasi sosial, data mayornya apa saja? Tadi Tidak. menyendiri. Ya, Cenderung tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, Bu. bagus ya, Emma tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi Emma? Yang lain? Dari fisik, kontak matanya gimana? Kontak matanya tidak fokus. Ya, betul Tina. Ya, kontak matanya tidak fokus, kemudian kurang kontak matanya, menunduk terus. Dari perkataan, masih ingat? Apalagi? Perkataan? Nada suaranya, Bu. Ya, suaranya. Suaranya gimana suaranya? Cenderung nggak mau ngobrol. Ya, tidak mau ngobrol. Suaranya pendek-pendek, ya, bahasanya pendek-pendek, kata-katanya pendek-pendek. Bagus sekali. Kita kasih plus dulu buat teman-teman kita yang sudah menjawab. Ya, baik, untuk hari ini berarti kita lanjutkan ya. Ini adalah masuk sudah ke pertemuan ke-13, di mana ini adalah masalah topiknya itu kita lanjutkan masalah gangguan jiwa. Ya, pada yang presentasi sudah siap untuk presentasi? Sudah, Siap ya? Ya, Sudah, silakan Bu. kepada kelompok. Saya serahkan kepada kelompok Emma kalau nggak salah ya. Kelompok berapa Emma? Kelompok 2, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Teman-teman yang jiwa, di mana pasien mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penghinduan. Pasien merasakan stimulus yang sebetulnya tidak ada karena ketidakmampuan individu membedakan antara rangsangan yang timbul dari sumber internal, yaitu pikiran, perasaan, sensasi somatik, sumber eksternal. Ada lagi bersifat berat, ringan, dan sementara atau lama. Tentang respon neurobiologi, yaitu ada respon adaptif. Yang pertama, pikiran logis. Yang kedua, persepsi akurat, emosi konsisten, perilaku sesuai berhubungan sosial. Ada distoris pikiran ilusi, reaksi emosi berlebihan, kurang lebih, perilaku aneh tidak biasa, atau menarik diri. Ada respon maladaptif, yaitu delusi, halusinasi, sulit berespon, emosi, perilaku, disorganisasi, dan isolasi sosial. Klasifikasi atau jenis halusinasi menurut Stuart and Larari 2001. Pertama, halusinasi pendengaran 70%, halusinasi penglihatan 20%, halusinasi penghidu, halusinasi pengecapan, halusinasi perabaan taktil atau kinestetik. Fase halusinasinya itu ada comforting, yaitu halusinasi tahap menyenangkan, seperti cemas sedang, menyenangkan itu seperti cemas dan cemas sedang. Condemning itu tahap halusinasi menjadi menjijikan, cemas berat. Controlling, pengalaman halusinasi yang berkuasa, yaitu cemas berat. Conquering adalah tahap halusinasi panik, umumnya menjadi melebar dalam halusinasi. Dan pengkajiannya itu ada faktor predisposisi, faktor genetik, faktor biokimia, faktor sosiokultural, faktor perkembangan, dan psikologi. Ada faktor presipitasi, yaitu faktor biologis, stres lingkungan atau tuntutan berlebihan, pemicu, kesehatan lingkungan dan sikap. Sumber coping dan mekanisme coping. Sumber coping cenderung sumber internal, bukan sumber eksternal. Dukungan sosial, keyakinan budaya, mekanisme coping yang biasa digunakan. Regresi, proyeksi, menarik diri, keluarga mengingkari.
Di sini ada pengkajian halusinasi, yaitu jenis halusinasi, isi halusinasi, waktu, frekuensi, situasi, respon terhadap halusinasi. Ada isi halusinasinya, yaitu data tentang isi halusinasi dapat kita ketahui dari hasil pengkajian tentang jenis halusinasi, terlihat dari nomor 1 di atas. Contoh, halusinasi pendengaran. Isinya suara tentang apa atau ajakan, perintah, ancaman, dan sebagainya. Halusinasi penghidup merasakan bau apa. Waktu, frekuensi, dan situasi yang menyebabkan munculnya halusinasi. Kapan halusinasi terjadi? Apakah pagi, siang, sore, atau malam? Jika mungkin, jam berapa? Frekuensi terjadinya apakah terus-menerus atau hanya sekali-kali? Situasi terjadi apakah kalau sendiri atau setelah terjadi kejadian tertentu? Respon halusinasi. Untuk mengetahui apa yang dilakukan pasien, ketika halusinasi muncul, perawat dapat menanyakan pada pasien hal yang dirasakan atau dilakukan saat halusinasi timbul. Perawat dapat juga menanyakan kepada keluarga atau orang terdekat dengan pasien. Selain itu, dapat juga dengan mengobservasi perilaku pasien saat halusinasi timbul. Di sini ada pohon masalah, resiko mencederai diri, lingkungan, dan ORLA, GS halusinasi, gangguan sensori persepsi halusinasi, isolasi sosial, konsep diri atau HRD, diagnosa keperawatan yaitu ini. Tujuan tindakan untuk pasien meliputi 1. Tujuan tindakan untuk pasien meliputi yaitu pasien mengenali halusinasi yang dialaminya, pasien dapat mengontrol halusinasinya, pasien mengikuti program pengobatan secara optimal. Yang kedua, tujuan tindakan untuk keluarga meliputi yaitu keluarga dapat terlibat dalam perawatan pasien baik di rumah maupun di rumah sakit. Keluarga dapat menjadi sistem pendukung yang efektif untuk pasien. Tindakan perawatan untuk pasien yang pertama, membantu pasien mengenali halusinasi. Untuk membantu pasien mengenali halusinasi, saudara dapat melakukan dengan cara berdiskusi dengan pasien tentang halusinasi, apa yang didengar atau yang dilihat. Waktu terjadi halusinasi, frekuensi terjadinya halusinasi, situasi yang menyebabkan halusinasi muncul, dan respon pasien saat halusinasi muncul. Ini yang pertama, menghardik halusinasi. Menghardik halusinasi adalah upaya mengendalikan diri terhadap halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul. Pasien dilihat untuk mengatakan tidak terhadap halusinasi yang muncul atau tidak mempedulikan halusinasinya. Kalau ini dapat dilakukan, pasien akan mampu mengendalikan diri dan tidak mungkin halusinasi akan muncul. Tahapan tindakan meliputi yaitu menjelaskan cara menghardik halusinasi, memperagakan cara menghardik, meminta pasien memperagakan ulang, memantau penerapan cara ini, menguatkan perilaku pasien. Bercakap-cakap dengan orang lain. Untuk mengontrol halusinasi dapat juga dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Ketika pasien bercakap-cakap dengan orang lain, maka terjadi distraksi. Fokus perhatian pasien akan beralih dari halusinasi ke percakapan yang dilakukan dengan orang lain tersebut. Hingga salah satu cara yang efektif untuk mengontrol halusinasi adalah dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Melakukan aktivitas yang terjadwal. Untuk mengurangi resiko halusinasi muncul lagi adalah dengan menyibukkan diri dengan aktivitas yang tertentu. Dengan beraktivitas secara terjadwal, pasien tidak akan mengalami banyak waktu ulang sendiri yang seringkali mencetuskan halusinasi. Untuk itu, pasien yang mengalami halusinasi bisa dibantu untuk mengatasi halusinasinya dengan cara beraktivitas secara teratur dari bangun pagi sampai tidur malam 7 hari dalam seminggu. Tahapan intervensi sebagai berikut, menjelaskan pentingnya aktivitas yang teratur untuk mengatasi halusinasi, mendiskusikan aktivitas yang biasa dilakukan oleh pasien, melatih pasien melakukan aktivitas, menyusun jadwal aktivitas sehari-hari sesuai dengan aktivitas yang telah dilatih, upayakan pasien mempunyai aktivitas dari bangun pagi sampai tidur malam. Memantau pelaksanaan jadwal kegiatan, memberikan penguatan terhadap perilaku pasien yang positif. Di
sini menggunakan obat secara teratur. Untuk mampu mengontrol halusinasi, pasien juga harus dilatih untuk menggunakan obat secara teratur sesuai dengan program. Pasien gangguan jiwa yang dirawat di rumah sakit seringkali mengalami putus obat sehingga akibatnya pasien mengalami kekambuhan. Bila kekambuhan terjadi, maka untuk mencapai kondisi seperti semula akan lebih sulit. Untuk itu, pasien perlu dilatih menggunakan obat sesuai program dan kelanjutan. Berikut ini tindakan perawatan agar pasien patuh menggunakan obat. Jelaskan guna obat, jelaskan akibat bila putus obat, jelaskan cara mendapatkan obat, jelaskan cara penggunaan obat dengan prinsip 5 benar, yaitu benar obat, benar pasien, benar cara, dan benar waktu dan dosis. Tindakan perawatan yang dapat diberikan untuk keluarga pasien halusinasi, yaitu diskusikan masalah yang dihadapi keluarga dalam merawat pasien, berikan pendidikan kesehatan tentang pengertian halusinasi, jenis halusinasi yang dialami pasien, tanda dan gejala halusinasi, proses terjadinya halusinasi, dan cara merawat pasien halusinasi. Berikan kesempatan kepada keluarga untuk memperagakan cara merawat pasien dengan halusinasi langsung di hadapan pasien. Buat perencanaan ulang untuk keluarga. Strategi pelaksanaan halusinasi yaitu fase orientasi salam terapeutik. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Tina, mahasiswa Stikes Bani Saleh yang bertugas di sini dari pukul 7 sampai 12 siang. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak saat ini? Baik Pak, kalau begitu nanti kita berbincang-bincang tentang masalah Bapak ya Pak. Di sini ada evaluasi. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama berada di sini? Bagaimana kalau kita berbincang-bincang lebih dahulu tentang masalah Bapak? Di sini ada waktu untuk waktunya 15 menit saja ya Pak. Untuk tempatnya di sini saja. Apakah Bapak setuju? Fase kerja. Nah, sekarang coba Bapak ceritakan menghalusinasi apa, Pak? Baik, kalau begitu saya ajarkan Bapak agar mengurangi halusinasinya. Bagaimana Bapak perasaannya setelah saya ajarkan bagaimana perasaan Bapak setelah saya ajarkan mengkaji? Coba ceritakan yang tadi Bapak halusinasikan dan coba Bapak lakukan sendiri ya. Yang tadi saya sudah ajarkan. Sini ada rencana dan lanjut. Usahakan yang saya berikan lakukan di 5 kali sehari ya Pak. Kontrak dan akan datang. Baik Pak, kalau begitu sampai di sini saja. Dan kemungkinan besok saya akan mengajarkan yang lainnya ya Pak. Dengan waktu yang sama, di tempat yang sama. Apakah Bapak yang setuju? Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, sekarang kita bisa mulai. Bisa ya. Ayo, siapa yang mau jadi pasiennya? Luai? Siap? Siap, Bu. Ya. Silakan Luai. Nah, Luai bisa duduk? Ya. Pada pasien halusinasi bisa ditunjukkan nanti Luai. Jadi Bapak usir bayangannya. Hati Bapak pun ikut mengusir. Ya, nanti suster contohkan. Kemudian biasanya Bapak melakukan apa? Belum pernah? Belum ya? Iya, Nah, belum. belum pernah ya? Iya, takut. Baik. Nah, yang kedua, nanti Bapak bisa minum obat yang teratur. Di Iya. rumah sakit ini minum obatnya bagaimana? Teratur? Iya. Bagus, berarti Bapak sudah bagus. Nah, kemudian yang ketiga, ajak temennya ngobrol sampai bayangan itu hilang. Jadi itu namanya Bapak alihkan. Ya, Bapak mengalihkan. Iya. Kemudian yang keempat, Bapak bisa alihkan dengan aktivitas, dengan kegiatan. Contohnya, Bapak bisa nonton TV atau dengerin musik, ya, yang ada sampai bayangan itu tidak terdengar, bayangan itu tidak terlihat lagi. Nah, yang terakhir itu dengan spiritual. Bapak bisa dengan zikir, ganti dengan sholat. Bapak, maaf agamanya apa? Islam. Iya. Berarti Bapak nanti bisa ganti dengan zikir, dengan sholat. Ya Pak Luai? Iya. Oke, Pak Stephen tadi. Maaf. Iya. Ya. Nah, baik Pak Stephen. Kalau begitu kita coba cara yang pertama. Ya Pak ya? Iya. Ya. Tadi Bapak katakan Bapak belum pernah melakukannya. Iya. Ini adalah menghadir. Ya. Bisa lihat ke suster? Bisa. Ya. Gini Pak Stephen. Bapak saat melihat bayangan, Bapak tutup matanya, Bapak usir, hati Bapak juga mengusir.
Ya, jadi kita usir Iya. bayangannya. Pergi. Kamu bayangan palsu, kamu hantu palsu. Bapak bisa? Bisa. Coba sekarang. Tapi masih takut. Ya, sekarang kita coba. Iya. Kita coba. Ah. Ayo kita coba mulai. Pergi sana, pergi jauh-jauh, jangan ganggu. Ya. Oke, bagus Bapak. Bapak tambahkan Pak. Bapak bilang itu adalah bayangan palsu. Kamu bayangan palsu, pergi sana. Jangan ganggu hidupku lagi. Sudah Bapak? Ya. Ya. Oke, baik Bapak sudah ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Udah hilang, Bu. Udah hilang. Iya, makasih, Bu. Iya. Nah, sekarang Mas Evan, nanti kalau Bapak melihat bayangan itu lagi, Bapak bisa lakukan ini. Iya. Sudah masih terlihat? Udah kabur, Bu, Udah kabur ya. takut. Bagus sekali. Berarti Bapak ini Iya. sudah bisa melakukan. Berarti tambahkan nanti di hati Bapak juga mengusir ya. Bapak Iya. yakini bahwa bayangan itu adalah bayangan palsu. Iya. Ya, ya bagus, hebat. Nah, Iya. bagaimana kalau ini kita masukkan ke dalam jadwal Pak? Iya. Ya, Iya. Bapak karena melihat bayangannya di hari-hari saat akan tidur atau lagi sendiri, tadi Bapak katakan saat matahari terbit berarti sekitar jam 6 pagi. Iya. Ya. Iya. Nah, nanti Bapak bisa melakukan ini jam 6 pagi. Kemudian Bapak bisa tadi dilakukan menjelang malam. Iya. Ya, benar ya? Iya. Kira-kira jam berapa tidur malam? Gak tahu, pokoknya lagi tidur suka diganggu. Suka diganggu. Iya. Kaget ya kebangun ya. Ah. Nah, berarti Bapak bisa latihan sebelum tidur jam 8. Terus saat Iya. melihat bayangan itu Bapak juga bisa menghadik. Iya. Tapi kalau malam Bapak bisa selingi dengan berzikir, ya Pak ya. Iya. Jadi Bapak langsung zikir, sholat, istighfar ya untuk menghilangkan bayangan yang Bapak lihat. Itu Iya. di waktu malam. Kemudian nanti di pagi harinya tadi jam 6 berarti jam siang. Siang itu jam 1. Tadi Bapak bilang saat mau tidur siang. Iya. Berarti jam 1 siang ya Pak? Iya. Ya. Berarti kalau gitu ada 3 kali sehari kita bisa latihan? Iya. Ya? Iya. Nah, Bapak jangan lupa tadi jam 6 pagi, kemudian jam 1 siang dan jam 8 malam untuk latihan menghadir. Ini kita masukkan sebagai jadwal Bapak. Iya. Ya. Apa? Nah, ya. Iya. Berarti bisa kita catat di jadwal Bapak ya Pak ya? Iya, bisa. Oke, bagus. Iya. Sekarang duduknya tenang lagi. Ya. Nah, Bapak sudah 10 menit kita diskusi, ya kita ngobrol tentang bayangan yang Bapak lihat. Apa yang Bapak rasakan sekarang? Udah tenang, Bu. Udah diusir. Udah diusir. Iya. Sudah tidak ada lagi bayangannya ya? Udah nggak ada, takut kabur. Bagus banget ya. Bagus Iya. sekali Pak. Nah, berarti Bapak bisa lakukan ini. Ya, nanti saat bayangan itu muncul, Bapak lakukan menghadir dengan baik. Iya, Ya. Bu. Jangan lupa latihan tadi di jam 6 pagi, jam 1 siang, dan jam 8 malam. Iya. Ya. Nanti untuk malam, karena ini malam kadang teman kan tidur, Bapak bisa Iya. ganti dengan apa tadi? Dengan zikir, ya, kemudian dengan sholat, Iya. ya, Bapak bisa istighfar sampai bayangan itu hilang. Atau Iya. ajak susternya ngobrol kalau saat ada susternya, Iya. ya Pak ya. Iya. Ya. Nah Bapak, untuk 10 menit ini sudah cukup. Cukup. Ya. Iya. Ini kenapa? Pusing saat ini? Enggak, takut doang tadi. Ya. Ya. Nah Pak Stephen, kita sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Bapak bisa istirahat lagi, kembali ke Iya. ruangan untuk beristirahat. Iya. Ya. Assalamualaikum Bapak. Iya. Iya. Baik. Nah, jadi itu gambaran dari komunikasi terapeutik halusinasi. Ya, jadi tahapannya tadi bisa terlihat. Ya, jadi tadi tahapan orientasi itu ada fase perkenalan dulu. Ya, karena ini adalah pertemuan pertama. Kemudian di situ tadi ada perkenalan, kemudian ditanyakan perasaan. Kebetulan pasiennya ini tadi perasaannya apa? Takut, ya. Nah, kemudian ada tadi fase kontrak kerjanya, ya. Kontraknya tadi berapa menit? 10 menit, ya. Nah, baik, setelah ini nanti kita akan ada nggak yang terlewat? Kontrak yang akan datang
jam 12 suster akan ke sini ya. Iya. Bapak bisa nanti suster akan lihat kondisi Bapak lagi sambil membawakan obat siang. Iya. Ya Pak ya, kita akan Iya. ketemu di ruangan ini lagi. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk kerjasamanya. Selamat siang. Iya. Iya. Asik. Ya, jadi itu gambaran di. Nah, baik, untuk sekarang ya, sekarang ini kita akan lanjut dengan mandiri. Jadi silakan berpasangan, nanti mahasiswa berpasangan, ambil pasangannya masing-masing, kalian lakukan SP1 ya. Sebelum ini Ibu tutup, ada yang mau di mana Bu? Tindakannya di sini ya. Jadi kita mandiri di ruangan ini. Kalian berpasangan bergantian, satu jadi perawat, satu jadi pasien ya. Ibu kira cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar di laboratorium ya. Yang pertama kita akan belajar tentang komunikasi terapeutik pada pasien halusinasi, gangguan sensori persepsi halusinasi. Nah, yang kedua itu adalah kita akan latihan cara mengatasi pasien gaduh gelisah pada kasus resiko perilaku kekerasan. Nah, pada pasien yang gangguan resiko perilaku kekerasan itu kita akan lakukan restraint. Ya, restraint ini apa? Ada yang masih ingat? Oke, bagus ya. Jadi pengikatan. Ya, jadi pengikatan pada pasien gaduh gelisah. Biasanya pengikatan ini adalah restraint fisik. Jadi kita lakukan pengikatan fisik pada pasien mengalami gaduh gelisah pada krisis ataupun pada akut. Tujuan daripada restraint ini itu adalah untuk menjaga keamanan bagi pasiennya, keamanan bagi maupun keamanan bagi lingkungan. Kemudian kenyamanan, dan kita memperhatikan martabat serta hak dari pasien, harkat dan martabat pasien kita. Jadi selama pengekangan ini kita harus memperhatikan kebutuhan pasien kita sehari-hari, baik kebutuhan makan, kebutuhan minum, kemudian kebutuhan eliminasi maupun sampai kebutuhan tidur dan istirahatnya. Perhatikan juga ekstremitas pasien, ya, kemudian sirkulasi dari peredaran darah, jangan sampai membuat cedera pada pasien kita. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Waktunya. Nah, waktunya kapan dilakukan restraint? Restraint itu dilakukan 1 kali 24 jam. Itu sudah paling panjang ya, sudah paling lama. Sebaiknya kalau masih bisa itu kita upayakan dilakukan kurang dari 1 kali 24 jam karena ini akan membuat pasien menjadi tidak nyaman. Ya, tentunya kalau sudah kurang dari 1 kali 24 jam pasien sudah bisa kontrol emosi, kemudian dia sudah tidak gaduh gelisah, maka restraint bisa kita lepas. Ya, di awal kita harus ada penyampaian yang tegas sama pasien kita bahwa ini bukan satu hukuman, tetapi ini adalah satu bentuk tindakan keperawatan untuk memberikan kenyamanan, keamanan ya bagi pasien kita, sehingga pasien kita bisa menerima dengan baik. Jika ibu atau bapak nanti sudah bisa tenang, maka kami akan lepaskan restraint ini. Ya, jadi paham ya? Kita bisa mulai. Seru. Alat yang diperlukan apa saja? Nanti kita akan lakukan dengan menggunakan baju atau jaket restraint. Ya, kemudian nanti sebelumnya kita akan peragakan bagaimana cara menangkap pasien gaduh gelisah. Ya, jadi nanti ada yang menangkap sendiri kalau kita sedang sendiri, atau nanti ada dibantu dengan 2 orang. Ya, yang perlu diperhatikan cara memegang, jangan sampai nanti pasien ini bisa memukul perawatnya. Nah, di sini ada kuncinya, nanti kita perhatikan saat peragaan berikut ini. Bisa ya? Ya. Kalau gitu kita bisa lakukan. Siapa yang mau jadi pasiennya hari ini? Emma, saya Bu. Ya, baik, Emma. Nah, ini pasiennya nanti pasien gaduh gelisah, ya. Mau pulang, mau pulang, mau pulang. Ibu. Bisa
Jadi ini saat menangkap satu orang. Ya, dengan posisi seperti ini pasien tidak akan bisa memukul. Ibu Emma. Mau pulang. Ya, jadi Saya mau pulang. Bu Emma kalau masih begini nanti kita akan lakukan pengikatan. Bu Emma bisa tenang? Nanti kalau mau pulang, kita akan lihat kalau kondisi Bu Emma sudah bisa mengontrol marah dengan baik, maka Bu Emma akan kita pulangkan. Bu Emma, bisa? Ya. Ya, jadi posisi tangan itu ada di sini. Ini ada di sini. Di bagian siku pasien. Yang ini di pergelangan tangan. Jadi saat pasien akan meronta, itu nggak bisa. Ya, jadi ini posisinya seperti ini cara penangkapan yang kedua. Tapi kita perlu 2 orang. Oke. Cara ketiga. Ketiga ya berarti yang jujur. Mau pulang. Saya mau pulang. Bu Emma bisa dengar suster? Saya mau Ya. pulang. Sebentar Bu Emma. Ya. Bu Emma tenang. Ini kami bukan menghukum, tetapi Saya mau pulang. ya, kami memberikan keamanan kepada Bu Emma. Ya. Bu Emma bisa tenang? Saya mau pulang. Sebentar Bu. Bu Emma, ya, Bu Emma, dengar suster Bu Emma. Ya, kalau Bu Emma, maka baju ini akan dilepas. Bu Emma bisa tenang? Sebentar ya. Tarik nafas dalam. Keluarkan lewat mulut. Ya, bukan hukuman, tetapi kami memberikan keamanan kepada Bu Emma. Ya, Bu Emma kalau masih banting-banting bangku, maka kami tidak akan lepaskan baju itu. Ya, Bu Emma ya. Sebentar, Bu. Ya. Posisinya kita silang ya Bu ya, biar Bu Ibu tidak bisa memukul-mukul bangku dulu. Gimana Bu Emma? Lebih nyaman? Bu Emma bisa dengar suster? Saya mau Ya, pulang. sebentar Bu Emma. Ya. Bu Emma tenang. Ini kami bukan menghukum, tetapi Saya mau pulang. ya, kami memberikan keamanan kepada Bu Emma. Ya. Bu Emma bisa tenang? Saya mau pulang. Ya. Terus Ibu minum obat, ya, dan tidak boleh banting-banting bangku lagi. Kalau Ibu masih banting bangku, Ibu merusak lingkungan dan orang lain, bahkan diri Ibu sendiri terancam akan terluka, ya, itu akan kami lakukan seperti ini lagi. Bagaimana Ibu? Ya. Nah, karena Ibu sudah tenang, kita akan. Bagaimana dari peragaan 2 tadi? Ada pertanyaan? Tidak ya. Jadi itu adalah penampilan saat komunikasi terapeutik kepada pasien gaduh dan gelisah. Ya, itu caranya tadi ada penangkapan dengan 1 perawat, kemudian penangkapan dengan 2 perawat, ya, kemudian sampai kita memasang baju ya, baju restraint atau jaket restraint, ya. Nah, ini nanti bisa kalian lakukan saat praktek rumah sakit. Ya, bagaimana caranya untuk melakukan penangkapan pada pasien gaduh gelisah. Ya, Ibu kira cukup untuk hari ini? Ya, ya. Mari kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
latihan tetap menjelaskan bergantian. Baik, Bu. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Bagaimana dari peragaan 2 tadi? Ada pertanyaan? Tidak ya. Jadi itu adalah penampilan saat komunikasi terapeutik kepada pasien gaduh dan gelisah. Ya, itu caranya tadi ada penangkapan dengan 1 perawat, kemudian penangkapan dengan 2 perawat, ya, kemudian sampai kita memasang baju ya, baju restrain atau jaket restrain, ya. Nah ini nanti bisa kalian lakukan saat praktek rumah sakit, ya. Bagaimana caranya untuk melakukan penangkapan pada pasien gaduh gelisah, ya. Ibu kira cukup untuk hari ini, ya? Cukup. Ya. Mari kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini silakan kalian lakukan mandiri dan nanti latihan tetap menjelaskan bergantian. Baik, Bu. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum. Sajian dari penampilan pembelajaran kita di laboratorium terkait dengan komunikasi terapeutik pada pasien dan pada pasien gaduh gelisah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.